jaringan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Pesanggrahan Keramat diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-40 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai drama, Rusman sebagai Pak Tani, Yunita sebagai Bu Tani, Setiawan sebagai Obik, Arifin sebagai Ki Demang Virat, dan Bambang sebagai Sukanta. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-40. Sampurasun. Nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entrostop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entrostop. Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Pada babak terdahulu diceritakan, Rama sengaja mencegat Ki Demang Virat jauh di luar desa Gadung, yaitu di sebelah utara yang tempatnya amat sunyi. Tujuan Brahma tidak lain berusaha untuk menyadarkan Ki Demang Virat bahwa sebenarnya masalah itu adalah masalah pemaksaan kehendak. Di dalam hati kecilnya, Ki Demang Virat membenarkan semua perkataan Brahma. Tapi karena dia tahu benar watak para bangsawan keraton yang doyan kawin, maka dia tidak mau menggubris saran dan nasihat Brahma. Maka diperintahkannya 3 orang begundalnya, yaitu Darba, Rongah, dan Sukanta untuk meringkus Brahma. Mereka mulai bertarung. Satria dikeroyok 3 orang Jawara dari Kademangan Angkara, si Darba, si Rongah, dan si Sukanta. Tidak salahkah penglihatanku ini? Satria, anak yang semalam begitu berubah jadi Darba, dikeroyok 3 orang Jawara. Siapa apa lagi? Lihat mas, Satria bergerak cepat sekali. Dia memutar, membalik, menunduk dan melompat bagaikan burung sergunting. Aduh, ternyata dia seorang pendekar. Bukan main. Pemuda yang bernama Satria itu bermain silat jenis apa? Jurus-jurusnya aneh dan gangil. 3 orang anak buahku jelas sekali kebingungan. Dalam waktu sebentar saja mereka terdesak. Hebat sekali pemuda itu. Lihat Ki Demang Virat. Iya, aku lihat dia berdiri di tepi jalanan mengawasi pertarungan. Ya, tampak tercengang ya. Dia menduga kalau Satria dapat mendesak 3 anak buahnya dengan mudah. Padahal ketiga anak buahnya itu jawara nomor 1, Pak. Ya, kenapa Satria bisa silat begitu hebat ya? Ki Demang Virat,
Lihat ketiga orang anak buahmu yang dijuluki Jawara ke-1 dari Kademangan Nangkarak. Benar-benar Nangkarak. Semuanya roboh, bertebaran di jalanan. Untung aku masih baik hati. Tidak aku bunuh mereka semuanya. Gila. Hanya dalam 10 jurus, 3 orang anak buahku yang paling jagoan berantakan. Wah, itu benar, Obi. Bagaimana, Pak? 3 orang Jawara itu kan si Darba, si Ronga, dan si Sukanta. Ya, betul. Mereka itu orang-orang sakti. Kehebatan mereka sudah terkenal kemana-mana. Tapi kenapa oleh Satria cuma sebentar saja semuanya kalah? Sebenarnya mereka tetap hebat, Pak. Tapi Satria jauh lebih hebat. Ilmu silat tangan kosong Satria terlalu tinggi dibandingkan 3 orang Jawara itu. Wah, kalian bertiga memang Jawara. Tadi kalian roboh berkelakan di tanah, mengerang-erang kesakitan. Tapi dengan cepat kalian bisa menguasai diri. Dan sekarang sudah berdiri tegak sambil menghunus senjata. Kau memang hebat, Satria. Tapi tadi baru pertarungan tangan kosong. Sekarang pakai senjata. Kau belum kapok, Sukanta? Memang kemarin aku kalah. Tapi sekarang, apakah kau bisa bertahan terhadap 3 serangkaian Nangkarak? Senjata kalian memang mengerikan. Kau memegang trisula, satu lagi memegang pedang, dan satu lagi memegang rantai. Baiklah, kali ini aku juga akan memakai senjata. Inilah senjataku, sepasang gelang marmer putih. Inilah senjataku. Kalau 2 buah gelang marmer yang warnanya putih ini ditempelkan, maka akan meledak dan memancarkan sinar. Dan sinar itu sangat panas. Siapa yang kena akan hangus. Hah? Ayo maju semuanya. Ayo maju. Awas, awas. Ayo. Aku buat kalian jadi monyet-monyet. Berlompatan kian kemari menghindari sinar api. Kelihatan sulap. Gelangnya bisa mengeluarkan sinar api. Ternyata kedua pedang di tangannya itu senjata. Ditempelkan bisa mengeluarkan sinar api. Yang diserang bukan hanya 3 orang Jawara itu, tapi juga Kidemang Birot diserang. Ya, Kidemang Birot kan kesana kemari menghindari sinar api dan Satria. Tanganku hangus. Tanganku hangus. Luar biasa. 3 orang Jawara itu tangannya sekaligus disambar sinar api. Dan senjata mereka terlempar ke udara. Aduh, tangan mereka semuanya hangus. Bagaimana? Senjataku yang hanya berupa 2 buah gelang ini lebih ampuh dari senjata kalian, bukan? Tapi aku tetap baik hati. Hanya tangan kalian yang aku bakar. Kalau yang disambar kepala, kalian akan mati sekaligus. Senjata setan. Kidemang Wirot, kau sengaja tidak aku bakar dengan sinar api gelang marmer ini. Itu maksudnya agar kau punya kesempatan untuk memperlihatkan kehebatanmu. Nah, keluarkanlah semua ilmu kedijayanmu. Baik. Tahan ini. Aji Sakti Gerik. Tidak salah dugaanku. Kau hanyalah jago kampung. Ilmu andalan pamungkasmu hanya cocok untuk menakut-nakuti orang desa yang lemah. Padahal Aji Saepi Geni itu ilmu kedijayan tingkat paling rendah. Bocah congkak. Kidemang Birot mengeluarkan Saepi Geni. Oh, kedua telapak tangan digosokkan dan keluar api berkobar-kobar menendang Satria. Oh, sungguh menakutkan. Dengan Saepi Geni itulah dulu Kidemang Birot membumi hanguskan sarang gerombolan perampok di Bukit Rungsi. Jangan cemas, Pak Marsan. Lihat saja nanti ilmu Saepi Geni itu bagi Satria bukan apa-apa. Dulu juga Sukanta mengeluarkan Saepi Geni, tapi oleh Satria cuma sekali sedot, beres, Pak. Biarpun Sukanta bisa Aji Saepi Geni, tapi tidak akan sehebat Kidemang Birot, sebab dia gurunya. Ya memang, Saepi Geni milik Kidemang Wirot sudah mencapai tingkat tinggi, tapi lihat saja nanti, Pak.
itu sudah mencapai tingkat tinggi, tapi bagiku tidak ada artinya. Ya. Waduh, angin topan. Bisa sudah berhenti. Angin topan itu sudah lewat. Bukan sudah lewat, Paman Sam, tapi diberhentikan sendiri oleh Satria. Ulu, itu julukan pendekar Digdaya tanpa tanding sangat cocok bagi Satria. Sebab ilmu kadigdayaannya sangat dahsyat, bisa menciptakan angin topan. Demang Wirot kemana ya? Iya, itu sedang dirubung-rubung oleh anak buahnya. Mati? Mungkin, sebab tadi sekilas aku lihat dia terlempar ke atas, nyangkut di atas pohon, kemudian jatuh terbanting ke bawah, ambruk di atas tanah, terkapar. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak, bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan itu yang itu. Ini, itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entro stop. Entro stop. Pil stop thread. Pil stop thread. Entro stop. Pil stop thread alias entro stop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, tinggal stop dengan entro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entro stop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entro stop. Kidemang tidak apa-apa. Kidemang bangun. Jangan cemas, majikan kalian tidak mati. Dia hanya pingsan. Sebentar lagi siuman. Tulangku rasanya remuk. Bagaimana Kidemang? Kita lanjutkan pertarungan ini. Kau hebat anak muda. Ilmu kadigdayaanmu terlalu tinggi ya. Aku mohon jawablah pertanyaanku. Siapakah kau sebenarnya? Sebab aku kenal dengan semua para bangsawan dan pangeran dari keraton Tanjung Singgoro. Tapi tidak ada yang memiliki ilmu sedemikian tinggi seperti kau. Buka telinga kalian lebar-lebar. Aku Satria, Satria Madangkara. Maafkan kami Tuhan. Mata kami benar-benar telah buta, tidak melihat siapa Tuhan. Talba, Roma, Sukanta, mari kita pergi dari sini. Ayo tinggalkan tempat ini cepat. Kidemang, kenapa wajah Kidemang mendadak pucat dan tubuh Kidemang gemetar? Siapakah Satria Madangkara itu yang sebenarnya? Kau tahu kerajaan Madangkara? Tentu saja tahu Kidemang. Lalu kenapa Satria itu mempergunakan nama Madangkara di belakang namanya, sehingga namanya menjadi Satria Madangkara?
Apakah dia seorang senopati dari kerajaan Madangkara? Ataukah panglima perang angkatan perang kerajaan Madangkara? Sebab kesaktiannya luar biasa. Dia lebih dari seorang senopati dan lebih dari panglima perang. Sebab dialah tangan kanan Raja Madangkara, Baginda Brahma Kumbara. Dialah orang kesayangan Brahma. Pantas, kesaktiannya seperti itu. Pasti semua ilmunya diperoleh dari tuanku Brahma Kumbara. Dialah yang dulu merajalela di lautan Malaka, mengobrak-abrik gerombolan bajak laut Kanyar yang terkenal itu. Ki Demang tahu dari mana? Ya, dari Kanjeng Adipati Kulub. Sebab beliau pernah mengunjungi kerajaan Madangkara. Iya. Ya sudah, lupakan semuanya. Batalkan lamaranku kepada Murni, Satria Madangkara, teman baik raja kita, Baginda Maharaja Tanjung Singguru. Kalau terdengar aku bentrok dengan Satria Madangkara, aku bisa digantung. Iya Ki Demang. Kau hebat sekali, Satria. Kau benar-benar pendekar Digjaya tanpa tanding. Ki Demang Wirot yang sakti itu hanya sekali gempur tumbang. Tadi waktu Ki Demang Wirot mengeluarkan Aji Saiti Geni, aku sudah lemas. Kau pasti celaka, sebab ilmu andalannya itulah yang paling ditakuti oleh semua lawan-lawan Ki Demang Wirot. Tapi oleh kau digempur sama angin topan, api yang berkobar-kobar yang keluar dari tangan Ki Demang Wirot langsung padam. Lalu dia terlempar ke atas, nyangkut di atas pohon, lalu jatuh ke bawah, terbanting dan terkapar di sana. Waduh, benar-benar sebuah tontonan yang seru. Lalu kenapa Ki Demang Wirot tiba-tiba wajahnya jadi pucat, badannya gemetar, lalu mengajak 3 orang anak buahnya itu buru-buru pergi? Kenapa ketakutan begitu ya? Tentu saja dia ketakutan, sebab Satria lebih sakti dari dia. Tapi Pak, rasanya aku mendengar suatu perkataan dari Satria yang membuat Ki Demang Wirot ketakutan. Tapi tidak jelas, sebab kami bersembunyi di sini, jauh sekali dari tempat pertarungan. Aku katakan, kalau berani lagi mengganggu Murni sekarang juga, kepala Ki Demang Wirot dan kepala ketiga anak buahnya itu aku pecahkan. Aku bunuh dan aku bantai sampai hancur. Nah, mereka buru-buru pergi karena ketakutan. Begitu? Sudahlah, mari Pak, kita pulang sekali. Satria. Ayo Obek, jangan ngomong terus. Pertunjukannya sudah selesai. Iya. Itu Marwan nggak sembuh-sembuh main teriak-teriak. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak, bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan itu yang itu. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Kan terus stop.
Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop dengan entro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entro stop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entro stop. Desa Gadung ini tenang-tenang saja. Juga penduduknya ayam tentrem. Padahal barusan telah terjadi pertarungan yang seru di sebelah utara desa. Satria! Wah, ibu keluar dari rumah, berlari-lari menuju ke sini. Tentu dia sangat cemas dan sekarang gembira melihat kau kembali dengan selamat. Tapi ibu kan tidak tahu kalau aku bertarung dengan Ki Demang Wirot. Bu Marsam cemas karena dikira kau mau pergi sendirian ke arah utara desa. Takut kalau kau pulang tidak pamit. Oh, hei, lihat, kenapa banyak orang? Ulu, di rumahku banyak orang. Semuanya keluar dari dalam rumah, terus berkumpul di halaman. Murni, Jila, Pak Barun dan Bu Barun juga ada di sana. Satria! Oh, syukurlah kau selamat. Saya tidak kemana-mana kok, Bu. Bu, kenapa banyak orang di rumah kita? Hah? Kami semua cemas, Pak, memikirkan nasib Satria yang sedang bertarung dengan Ki Demang Wirot. Hah? Ibu tahu saya sedang bertarung dengan Ki Demang Wirot? Tahu, nak, tahu. Tahu dari mana, Bu? Dari Pak Sohor. Pak Sohor, Iya. guru saya. Iya, Obik, gurumu. Pak Sohor menyaksikan jalannya pertarungan itu. Aku tidak mengira sama sekali. Di mana sekarang Pak Sohor? Ada di rumah kita, berkumpul dengan orang banyak. Dia rupa-rupanya diam-diam menonton pertarungan. Setelah selesai buru-buru kembali ke sini. Betul, Satria, betul. Sebab kami yang menyuruhnya begitu. Oh ya? Kami mohon pada Pak Sohor untuk membantu kamu. Kalau sudah selesai, harus secepatnya kembali. Sebab kami semua ingin tahu beritanya. Iya. Ayo, dipercepat jalannya. Semua orang ingin mendengar cerita langsung dari kamu, Satria. Wah, seperti pahlawan perang saja. Pulang dari medan perang disambut orang banyak. Ayo, jangan bicara saja, jalan. Iya, Bu. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak, bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan itu yang itu. Ini, itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entro stop. Entro stop. Pil stop thread. Pil stop thread. Entro stop. Pil stop thread alias entro stop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop dengan entro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entro stop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entro stop. Bu Marsan rupanya sangat cemas kepada Brahma. Lalu dia menghubungi Pak Sohor, mohon agar Satria dilindungi. Kemudian Pak Sohor diam-diam pergi ke arah utara desa dan selanjutnya menyaksikan jalannya pertarungan antara Brahma melawan Ki Demang Wirot.
Setelah selesai, buru-buru kembali dan mewartakannya kepada Bu Marsam dan juga kepada orang-orang lainnya yang berkumpul di rumah Bu Marsam. Sejalan dengan itu, Ki Demang Birot sendiri benar-benar ketakutan sebab tahu benar siapa pemuda yang bernama Satria Madangkara itu. Dengan demikian, bebaslah ancaman Ki Demang Birot terhadap keluarga Pak Barun, khususnya kepada Murni, gadis manis kembang desa Gadung. Bagaimanakah ungkapan rasa terima kasih dari Murni kepada Brahma? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Intro Stop, obat sakit perut terlengkap khasiat perangkap.